Baik. Sudah ya? Ini saya pakai komputer di kampus. Kalau di kampus soalnya pakai laptop, pakai WiFi suka nggak stabil. Jadi saya pakai LAN. Bentar nggak apa-apa ya? Soalnya
Halo, Assalamualaikum. Aduh, maaf nih, ada trouble ternyata. Ini apa? Komputernya saya tidak familiar pakainya. Baik, kita mungkin mulai saja untuk kuliahnya. Saya coba share screen. Tadi saya sudah buka, semoga juga tidak bermasalah ya. Oke, jadi tadi teman-teman sudah, kita lihat dulu. CM metode penilaian SDA seluruh biaya. Oke. Ada Nabila ya di sini. Oh, tidak punya pasar. Oke. Baik, baik. Ada di Kak Kusuma ya. Sebelum saya share screen, mungkin saya juga ingin ini dulu, apa namanya, diskusi dulu teman-teman sejauh mana sudah paham gitu. Kalau sudah paham kan berarti nggak perlu kita bahas panjang kali lebar ya. Itu mungkin cukup poin-poin pentingnya. Baik. Oke. Baik. Dika, ada Dika? Kalau boleh, saya mau kenalan. Hadir, Bu. Oke, baik Dika. Dika dari mana Dika asalnya? Saya dari Semarang, Bu. Oh, Semarang. Aduh, Semarang. Saya lahir di Semarang loh, Dika. Nah, kebetulan rektor Undip itu sepupu saya, Prof. Yos. Oke, baik. Dika, tadi Dika bilang travel cosmetic itu menilai apa Dika? Biaya biaya langsung berdasarkan perilaku wisatawan gitu ya? Iya, Bu. Oke, yang Dika maksud dengan perilaku wisatawan itu apa Dika? Boleh apa lebih detail lagi gitu yang dimaksud dengan hal tersebut? Menurut saya kalau perilaku wisatawan tuh kerelaan wisatawan untuk membayar biaya untuk mendatangi wisata tersebut, Bu. Gitu ya. Nah, jadi itu merefleksikan apa sih gitu loh. Jadi tadi Dika berangkat dari perilaku wisatawan, di mana perilaku wisatawan itu adalah berapa wisatawan mau mengeluarkan biaya gitu ya untuk dia berwisata ke suatu destinasi wisata gitu. Nah, terus kemudian itu merefleksikan apa? Jadi kalau misalkan kita tangkap langsung nih, nggak melalui perilaku wisatawan, jadi apa tuh yang dilihat? Biayanya, Bu. Oh, Biaya jadi transportasi. oke, transportasi saja? Biaya transportasi saja atau apa? Atau gimana? Yang maksudnya yang sudah kita tangkap gitu. Yang saya tangkap itu, Bu. Kayaknya kita apa namanya? Kita punya penyanyi ya di sini ya. Halo Hanif. Hanif? Ada Hanif? Halo Bu, lupa Halo, di-mute Bu. Hanif kenapa nggak bisa open kamera? Bisa Bu. Oh, oke. Kirain saya kamu lagi di kamar mandi, lagi bersenandung. Enggak Bu. Lagi happy hari ini ya, Hanif ya? Oke. Ya, biasa aja sih Bu. Ya udah, kalau misalkan lagi happy berarti Hanif bisa melengkapi nih tadi jawaban Dika. Ya, tadi kan Dika bilang berdasarkan perilaku wisatawan. Ternyata perilakunya itu adalah bagaimana mereka mengeluarkan biaya berwisatanya gitu ya Dika ya. Terus Dika bilang salah satunya adalah biaya
transport. Nah, kalau dari Hanif sendiri gimana? Kalau menurut saya willingness pay ini terkait dengan willingness to pay dari per individu ya Bu, untuk mau berwisata ke tempat wisata tertentu Bu. Oke. Jadi misal ya. Jadi kira-kira Jadi bisa secara tergambar total nggak biayanya biaya apa aja ya? Kalau misalkan dikatakan biaya perjalanan itu bisa nggak kira-kira meliputi biaya apa saja? biaya transportasi yang pertama jelas, terus yang jelas biaya bahan bakar, biaya tiket, mungkin biaya makanan, mungkin konsumsi, Ada lagi? terus sebenarnya sudah sih Bu. Itu aja. Udah Jadi kayaknya. semuanya pulang hari ya, nggak ada yang nginap gitu kalau berwisata. Oh iya, Ya, itu berarti sih kan Bu bisa ya, aja sama diakomodasi ya. akomodasi penginapan juga. Terus apalagi? Biasanya tuh kalau orang Indonesia nanti berangkat 1 koper, pulangnya 2 koper ya. Isi apa tuh koper kedua? Isi Jadi oleh-oleh. oleh-oleh Bu. Ya makanan Betul, makanan oleh-oleh. yang tadi saya bilang. Iya, Ya. oleh-oleh ya. Oleh-oleh kan bukan cuma keluarga inti, entar kakek, nenek, tetangga, anak tetangga, dan sebagainya. Sekampung dapat semua gitu ya, kalau orang Indonesia. Beda kalau orang Eropa. Udah kita ajak jauh-jauh ke tempat pusat oleh-oleh yang murah, beli cuma 2 biji gantungan kunci gitu. Ya, kalau mereka lebih kepada experience-nya begitu. Kalau kita wah, karena kita memang gemar berbagi ya kalau masyarakat kita. Itu kurang lebih ya, dan intinya semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama dia melakukan perjalanan berwisata. Apakah hanya biaya perjalanan saja? Teman-teman sudah lihat kan di PPT fungsinya seperti apa? Ya enggak, fungsi yang akan dibentuk gitu. Nah, nanti coba kita bahas ya. Apa saja gitu. Tapi sebelum itu saya ingin teman-teman tuh tahu dulu big picture-nya gitu loh. Jadi apa sih TCM ini gitu loh. Kalau teman-teman udah tahu big picture-nya, ibarat kita bikin puzzle, Anda sudah tahu oh ntar bentuknya kuda gitu. Jadi ketika Anda tahu kepingan-kepingannya, oh ini buat kakinya, ini buat ini, karena udah ada gambaran. Nanti hasilnya berupa gambar kuda gitu maksudnya ya, supaya lebih mudah. Nah sekarang ketika tadi, makasih nih ya Dika, Hanif sudah membantu nih menstrukturkan kira-kira TCM tuh gambaran kayak apa gitu ya. Oke. Dan tadi berangkat dari perilaku gitu. Tapi mungkin nanti dilihat lagi Dika ya apakah itu sesuai ya kalau menggunakan terminologi perilaku wisatawan begitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain kan langsung to the point, biaya perjalanan gitu. Nah, Dika ini unik gitu loh. Makanya saya tadi ingin tahu lebih jauh karena Dika menyorot perilaku. Ternyata maksud perilakunya kurang lebih sama ya dengan teman-teman ya. Biaya perjalanannya apa saja. Tadi sudah dijelaskan lebih detail oleh Hanif. Nah, jadi teman-teman kalau pakai terminologi mungkin bisa dirasakan lagi cocok tidaknya terminologi tersebut. Begitu. Lalu kemudian kita udah tahu tadi segala macam biaya. Tapi di fungsi, kalau teman-teman sudah sempat buka PPT-nya, kan tidak hanya biaya perjalanan. Itu salah satu variabel ya nggak? Kita kan bikin fungsi apa sih nanti kalau bicara tentang TCM ini? Fungsi apa? Ada yang udah bisa nangkap nggak? Sempat nggak dibuka PPT-nya gitu deh? Tingkat kunjungan, bukan Bu? Hah? Gimana sana? Tingkat kunjungan. Tingkat kunjungan. Demand ya. Oke, berarti demand ya. Iya, Bu. Itu kan demand wisata. Kan fungsi yang kita buat nanti adalah fungsi demand wisata. Itu di mana Y-nya tingkat kunjungan gitu ya. Kan kalau fungsi kan pasti dia sama dengan X1, X2, X3 gitu kan. Nah, X1, X2, X3 itu variabel-variabel yang mempengaruhi Y. Y-nya tingkat kunjungan. X-nya salah satu adalah biaya perjalanan gitu kan. Ada yang selain itu. Oke, sekarang kalau ditanya kenapa, jadi biaya perjalanan itu dia menggambarkan apa ya? Kenapa kita dekati dengan biaya perjalanan? Sebenarnya apa sih yang mau dinilai? Apakah memang kita ingin melihat berapa sih besaran
biaya perjalanan orang kalau berwisata, atau sebenarnya bukan itu yang mau kita nilai gitu. Jadi what behind that number gitu loh. Apa yang sebenarnya ingin kita potret, ingin kita lihat menggunakan pendekatan tersebut. Gimana? Enggak, silakan. Ini ada Syahnita nih. Syahnita menarik nih virtual background-nya ya. Itu kucingnya ini ya. Kucingnya apa ngintip tuh dari atas tuh Sanita. Dia ingin belajar juga tuh. Gimana Sanita kira-kira apa yang mau ditangkap? Halo, Syahnita. Halo Bu, Sanita, suara saya ada- terdengar Bu? Sanita 2 ya? Iya Bu, satunya untuk mic. Oh, begitu. Oke, ini kamu 2 gambarnya unik-unik gitu ya. Biasanya kamu ini ya, kreatif nih ya. Jadi konten kreator ya? TikToker bukan nih, TikToker apa YouTuber? Bukan, Bu. Oke, gimana Sanita kira-kira? Kalau penangkap saya itu kalau tujuannya dari TCM itu pertama tuh untuk mengetahui nilai kegunaan dari sumber dayanya itu Bu. Terus kan tadi kita kan menghitung TCM secara umum kan biaya yang dikeluarkan untuk ke tempat wisata kan Bu misalnya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk ke tempat wisata atau berwisata itu jadi proksi gitu Bu buat menentukan harga atau nilai dari sumber daya alam. Jadi yang dinilai apa? Yang dinilai dari sumber daya alamnya dari Yang mau kita lihat jadi apa sebenarnya? Nilai dari sumber daya alamnya Bu. sumber daya alamnya maksudnya gimana tuh? Nilai manfaat Bu berarti. Oke, jadi misalkan tadi Sanita berwisata ke mana misalkan? Asalnya dari mana sih, Sanita? Dari Blora Bu. Hah? Blora. Blora. Oh gitu. Blora. Tahu Bromo nggak? Apa Bu? Gunung Bromo. Bromo tahu? Oh iya Bu, tahu. Nah, itu kan tempat wisata ya. Nah, misalkan berwisata ke sana ke Bromo, begitu. Ya. Nah, terus kemudian rela ya mengeluarkan uang sejumlah katakanlah sekian juta gitu. Nah, berarti itu sebenarnya itu nilai yang diberikan oleh Sanita untuk apa? Kepuasan Bu jatuhnya. Hah? Kepuasan. Kalau dari tujuan evaluasi kita gimana? Atau gini, sekarang saya minta teman-teman coba renungkan sebentar karena saya harus upload fotonya tadi kegedean baru sempat bisa dikecilin. Nanti saya random ya, saya tanya ya gitu ya. Jadi sebenarnya tadi Sanita udah deket ke sana tapi saya ingin yang lebih clear lagi gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang kita nilai kalau kita tadi menghitung travel cost method? Apa memang berapa biaya perjalanan orang? Apakah memang kepuasan wisatawan atau yang lain gitu ya? Coba 1 menit aja ya. Coba teman-teman renungkan. Nanti saya random saya minta pendapatnya. Sambil saya mau upload foto dulu sebentar ya di portalnya tadi belum beres soalnya. Enggak.
Baik, alhamdulillah udah beres administrasinya. Udah ya. Coba Devi Permatasari. Namanya kayak penyanyi ya Devi ya? Zaman saya ada loh penyanyi namanya Devi Permatasari. Zaman kalian udah jadul kali ya. Gimana Devi? Apa kira-kira yang akan, apa tujuan utama yang akan kita potret apa sih sebenarnya melalui TCM ini? Gimana? Menurut saya itu fungsinya untuk menilai kegunaannya. Hmm. Jadi misalnya kalau wisata itu wisata itu gunanya untuk apa? Kalau misalnya hutan bakau, berarti kan kegunaannya untuk abrasi, erosi gitu. Jadi kalau kita menilai pakai TCM, kita bisa menghitung nilai fungsi penahan abrasi, erosi gitu? Enggak sih, Bu. Kalau yang TCM berarti kan biaya untuk jalanan ke sananya kan, Bu, biaya. Iya. Ya, jadi apa yang kita potret? Gitu. Iya. Jadi misalkan tadi siapa tadi Sanita dia mau bayar katakanlah 1 juta gitu untuk berwisata ke Bromo. Itu kalau kita masukkan ke dalam konsep valuasi ekonomi sumber daya alam yang kita pelajari, itu kita bisa interpretasi bahwa Sanita memberikan value gitu ya, terhadap apa sebesar 1 juta gitu. Jasa penyediaan wisatanya. Jadi jasa penyediaan wisata gitu ya? Kom dengan itu? Yakin? Oke. Oke, kalau gitu kamu boleh ask friend, tanya teman yang kira-kira bisa menguatkan jawabannya. Kalau masih ragu, bisa ask friend coba. Siapa yang mau dimintain tolong? Silakan pilih Devi. Seno itu, Bu. Seno, oke. Silakan Seno. Jawab ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya TCM itu mengukur nilai pengalaman untuk berrekreasinya, Bu. Oke. Pengalaman rekreasinya. Jadi tadi Devi jasa wisata yang disediakan gitu ya, sama si Bromo atau tadi hutan mangrove gitu ya. Nah kalau Seno Nah, ya tadi, seperti itu, Bu. Seno Kan itu tadi sebenarnya tidak bisa pengalaman. dihitung kalau pengalaman untuk berrekreasi. Jadi itu Pengalaman ngitungnya itu dari berekreasinya biaya yang yang dia timbul keluarkan. untuk apa ya, berrekreasi itu, Bu. Kayak dari harga tiket, terus habis itu biaya perjalanan seperti bensin, terus yang lebih lengkap yang disebutkan sama si Hanif tadi itu, Bu. Oke. Jadi masih belum ya masih belum terlalu pas gitu ya, belum pas itu mungkin sana bisa oper ke yang lain yang kira-kira bisa punya pemikiran yang lain. Gimana sana? Teman-teman yang mau resen. Siapa? Oh, Resen. Naufal, silakan Naufal. Nah, silakan, Novel. Iya. Ya Bu, kalau menurut saya apa tadi TCM itu dia menilai nilai ekonomi dari suatu wilayah tuh di bidang rekreasinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak Gunung Bromo tadi kan kalau dalam total economic value-nya itu kan ada kayak produksi dan lain-lain. Nah ini dengan TCM ini kita nilai untuk bidang rekreasinya gitu. Oke. Baik, jadi semuanya masih bicara tentang tadi jasa rekreasi dan sebagainya begitu. Kalau saya mau bilang kayak gini, jadi itu adalah merupakan pendekatan. Jadi kita pendekatan melalui berapa sih orang mau korbankan uangnya untuk pergi ke suatu tempat wisata, ya khususnya sih wisata alam. Itulah value yang dia berikan, ya untuk dia menikmati wisata di sana. Nah, kalau di wisata alam, sekarang kalau misalkan saya tanya, apa sih yang mendukung fungsi wisata alam yang ada di sana? Begitu. Ya, misalkan kita mau jauh-jauh pergi ke Bromo atau tadi pergi ke mangrove gitu ya. Nah, itu kita pergi ke sana mengorbankan uang. Apa yang kita lihat di sana? Apa yang kita ekspektasi atau kita harapkan kalau kita pergi ke wisata alam? Kan begitu.
Ya, Pindahan alamnya. gimana? Wahyu, Pindahan alamnya. keindahan. Keindahan itu karena apa, Wahyu? Mungkin Alam kalau lihat orang-orang ya. yang, kalau menurut saya ya Bu, misalnya kan Nah, kalau udah biasa di kota, terus hmm. ini lihat yang segar-segar, terus ke pegunungan, ke Oke. tempat wisata itu. Terus lihat yang kayak pemandangan hijau-hijau gitu, jadi kayak segar Oke, gitu. ya. Jadi kalau kita pergi ke gunung, kita harapannya gunungnya hijau, sejuk, segar gitu ya. Nah, kalau kita pergi ke sana, gunungnya gundul, gersang, gitu. Seneng nggak? Mau nggak korbanin uang gitu? Enggak, Bu. Balik lagi saya, Bu. Atau kalau kita pergi ke pantai, ternyata pantainya penuh sampah, nggak asri, rusak, kotor, bau. Mau nggak kita korbanin uang ke sana? Enggak. Nah, jadi kira-kira bisa nggak ditangkap? Jadi apa sebenarnya di balik jasa wisata tadi? Ya, kurang lebih kita kalau pergi ke tempat wisata alam kan pasti alam yang asri, yang terjaga, yang lestari gitu kan. Nah, sebenarnya itu kita memberi nilai kepada kelestarian tadi yang Wahyu bilang, keindahan, kesegaran yang diberikan oleh alam gitu kan. Gitu. Jadi ketika ada jasa wisata berupa keindahan alam, di mana alamnya itu harus lestari, harus terjaga, harus bersih, harus rapi. Nah, ketika ada jasa wisata dibangkitkan dari kondisi itu, harusnya kondisi-kondisi yang baik tadi bisa terjaga kan? Gitu. Karena nanti orang yang sudah mendapat manfaat dari kegiatan wisata, ketika tidak terjaga objek wisata alamnya, orang nggak mau datang lagi, maka manfaat ekonomi buat pihak-pihak yang terkait tadi akan hilang, ya nggak? Gitu. Sehingga ketika tadi misalkan siapa Wahyu gitu ya pergi ke pantai atau ke gunung, itu harapannya bisa menghirup udara segar, melihat hijau-hijauan, pantainya juga bersih, indah, biru gitu. Itu artinya value yang diberikan rela mengorbankan uang untuk melihat keindahan kelestarian sumber daya alam tadi gitu. Ya, jadi secara tidak langsung melalui travel cost method ini kita menilai berapa sih orang mau memberikan nilai terhadap kelestarian dari sumber daya alam yang dijadikan objek wisata itu. Gimana? Bisa ditangkap nggak teman-teman? Bisa ya di situ ya, gitu. Tapi kita nggak nanya langsung gitu loh. Kan kita pakainya kan bukan yang tanya langsung di sini, pakai pendekatan. Jadi ada fungsi apa saja sih di sana gitu loh. Kalau tadi misalkan apa namanya, kalau nggak ada dia nggak ada fungsi wisata, nggak ada fungsi apapun begitu ya. Kalau tadi kan katanya mangrove ada fungsi apa tuh fungsi erosi dan sebagainya, masih kita dekati dengan apa? Kita dengan kalau rusak berapa biaya kerugiannya gitu. Nah, sehingga itulah value dari fungsi mencegah kerusakan. Kan bisa begitu. Tapi ada suatu kondisi yang dia udah nggak ada fungsi apapun, nggak ada data apapun yang tidak bisa kita pakai gitu ya. Mau nggak mau kita tanya langsung kan. Begitu tanya langsung gitu loh. Ini perlu dijaga. Kalau nggak dijaga nanti kita merugi gitu. Nah, untuk menjaga ini perlu effort. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu diminta berkontribusi, berapa mau membayar, kan begitu. Macam-macam nanti metodenya kalau pakai CVM ya, pakai CVM, pakai WTP atau WTA, itu nanti macam-macam. Ada yang open ended, ada yang close ended, ada yang pakai apa namanya bidding game, ada yang pakai payment card, banyak variabel metodenya, ragam metodenya nanti disesuaikan dengan karakter yang akan kita nilai dan karakter responden yang akan kita tanya. Seperti itu. Gitu kurang lebih. Nah, ini kan kita sedang travel cost method. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa terkait dengan tadi. Kita ini ingin menilai sumber daya alam. Nah, metode-metode itu adalah pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menghindari bias dari penilaian kita supaya tidak under atau overestimate. Nggak akan sama, tetapi itu upaya untuk melakukan sebaik mungkin penilaiannya. Oke, bisa ditangkap ya, big picture seperti itu, kurang lebih.
Nah, coba kita lihat bareng-bareng apa itu TCM ya. Baik, saya coba share screen ya. Semoga nggak terkendala. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Kalau tadi Ibu memberikan big picture tentang travel cost method ini kan kita menilai terkait dengan kelestarian dari alam itu, Bu ya. Ya. Kemudian saya jadi kepikir bahwa saya langsung browsing, ternyata ada juga objek wisata itu yang terbentuk karena memang seperti bekas tambang itu, Bu. Jadi dia ada danau yang seperti di Bangka Belitung. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu kita menggunakan travel cost method jadi keliru, Bu, ya, atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, makasih untuk pertanyaan yang bagus begitu. Nah, berarti kan sekarang gini, itu bekas tambang ya. Nah, bekas tambang itu kalau pure benar-benar bekas tambang saja, sekarang gini, kalau bicara tentang tambang, biasanya kan dia setelah kegiatan penambangan itu ada namanya reklamasi ya. Tahu nggak reklamasi? Nah, itu kan artinya tambang itu biasanya dia pinjam pakai. Jadi ada satu kawasan yang sebenarnya fungsinya sebenarnya bukan khusus untuk tambang, ya. Nah, itu dia pinjam pakai, dia pakai dulu selama masa penambangan. Setelah selesai reklamasi dia kembalikan kepada kondisi semula. Tapi ternyata kan ada yang sifatnya irreversible. Saya nggak tahu pernah nggak teman-teman dapat konsep itu, apakah di apa yang di mata kuliah sebelumnya gitu. Jadi ada namanya sumber daya alam itu kan ada yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Ada yang bisa diperbarui kan. Nah, kalau yang bisa diperbarui itu dia ada yang irreversible gitu loh. Tetap bisa diperbarui, bahkan tambangnya tadi misalkan hutan. Ya. Kemudian mau dikembalikan dihutankan kembali, tapi udah terlalu dalam, udah terlalu besar gitu ya ininya apa? Cekungan-cekungan bekas, istilahnya apa sih, kolam-kolam bekas tambangnya itu gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan hutan kembali, tapi kita harus isi dengan topsoil. Topsoil itu diangkut dari mana begitu? Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menguruk dengan topsoil, kemudian ditanamin dengan pohon, dikasih pupuk dan sebagainya supaya jadi hutan lagi. Sehingga nanti kalau dihitung-hitung biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Itu dikatakan sebagai irreversible. Tetap bisa diperbaiki, tetapi kerusakannya itu sudah terlalu rusak sehingga membutuhkan kos yang sangat tinggi, sangat besar untuk mengembalikan kepada kondisi semula. Jadi yang dikatakan irreversible ya, gitu. Semoga teman-teman bisa catat ini kondisi itu. Nah, sehingga ada win-win solution, ya tidak perlu di beberapa tempat kan seperti di Babel dan sebagainya itu dijadikan embung ya, jadikan embung, kemudian dijadikan tempat pelihara ikan, jadikan tempat wisata begitu. Nah, tetapi untuk dia menjadi embung, tempat wisata, pelihara ikan, apakah bisa langsung dipakai? Kan tidak. Pasti kan harus ada treatment-treatment kan supaya aman, dia tidak beracun lagi, kan bekas tambang kita nggak tahu ya, gitu. Jadi ada percobaan ke arah situ. Nah, itu kan treatment untuk apa? Pemulihan kan kepada fungsi-fungsi ekologis yang sebisa mungkin dilakukan untuk kondisi saat ini, yang mungkin nanti sambil pelan-pelan diperbaiki, bisa dihutankan kembali, tapi bertahap, begitu. Nah, sehingga penilaian yang kita lakukan tadi bisa untuk sebagai capture, bisa ini adalah salah satu nilai yang kita berikan kepada upaya pemulihan perbaikan lingkungan yang sudah dilakukan. Bisa seperti itu Putu kurang lebih. Begitu ya. Jadi kan mereka nggak bisa dijadikan hutan kembali, tapi mereka ubah menjadi embung misalkan, yang dimana nanti ada fungsi wisatanya begitu. Nah, itu berapa kita memberi nilai ke sana dengan kondisi seperti itu. Kalau misalkan nanti ternyata tidak nyaman buat wisata, terlalu panas, atau ternyata beracun, sebagainya, orang nggak mau datang lagi kan, betul? Ya, jadi kan itu bisa kita lihat, oh ternyata orang memberi nilai terhadap upaya perbaikan lingkungan gitu loh, melalui travel cost method. Bisa seperti itu, kurang lebih pendekatan. Itu bagaimana kita menarasikannya gitu ya, itu ya. Gitu. Bahkan kan sekarang ada wisata apa ya?
kalau kita bicara tentang wisata ya, karena kebetulan saya mengajar ekonomi wisata di ESL. Ada wisata apa? Wisata bencana. Bencana jadi wisata gitu ya. Kayak gunung api meletus gitu. Nah, orang malah berbondong-bondong gitu ya untuk melihat berwisata ke sana seperti itu. Nah, tetapi kan juga itu kalau kita nilai juga mungkin tidak terlalu besar gitu ya, dan orang-orang tertentu saja itu termasuk niche, dan kebanyakan itu adalah berbahaya begitu ya. Tetapi itu adalah mungkin bisa juga kita narasikan, jadi orang memberi nilai itu kepada apa ya, apa sih, kayak early warning system gitu loh. Jadi kayak peringatan gitu. Nah, seperti inilah berbahayanya. Seperti itu kurang lebih ya, gitu. Tetapi mungkin kalau kita ingin melihat nilai dari sana menggunakan travel cost method itu salah satunya gitu loh. Mungkin kalau ada metode lain yang lebih pas, ya tidak perlu travel cost method yang dipakai gitu, Putu. Sekali lagi kemarin kan kita udah ada ya, gimana cara menentukan tergantung dari apa sih sumber daya apa yang akan kita nilai gitu kan. Dia masuk di mana di dalam kotak-kotak yang kemarin kita ada. Nah, kira-kira nanti kalau dia masuknya non pasar, metode mana yang paling tepat kan gitu. Ya. Oke, tapi kalau memang hanya ingin melihat berapa nilai wisata ketika bekas tambang dijadikan tempat wisata, baiknya menurut saya framingnya tadi. Jadi orang menilai upaya ke arah perbaikan lingkungan. Kalau nanti maksudnya kan kita kalau misalkan itu bisa seperti itu, jadi nanti orang akan punya mindset gitu ya. Oh, jadi kalau kita bekas tambang ini kita perbaiki lingkungannya, ternyata bisa loh dijual sebagai wisata. Begitu. Dan kalau misalkan nanti bisa lebih bagus lagi, itu akan lebih meningkat lagi jumlah wisatawannya. Ya, jadi saya pernah tahun berapa itu ikut conference di Amerika ya, terus kemudian kita diajak pergi ke Salt Lake, di Salt Lake ya. Di sana ada satu kawasan bekas tambang dijadikan tempat wisata ski kalau lagi musim salju. Saya pas lagi musim panas kebetulan di sana. Nah, itu kita cuma pergi ke atas. Jadi mereka ada satu bis yang apa keren ya, pakai kayak kereta gantung, tapi itu isinya bis banyak gitu, berapa 10 orang gitu. Kita naik ke atas, nanti di atas bisa lihat pemandangan, foto-foto dan sebagainya, nanti turun lagi seperti itu. Nah, itu mereka itu melakukan kegiatan perbaikan mulai itu udah puluhan tahun gitu ya. Karena di sana itu tadi sumber air. Sama sebenarnya dengan kita, itu sumber air ada satu kota waktu itu dibangun di situ. Terus itu ada sumber airnya. Lalu ditemukan tambang, itu dibuka tambangnya secara massal, airnya hilang. Begitu. Nah, setelah selesai jadi tambang, itu mereka tanami lagi, tetapi nggak mudah juga menanamnya karena sana Rocky Mountain. Begitu ya. Nah, itu mereka bertahap. Nah, itu salah satu pembiayaannya dari wisata. Wisatanya dari berbagai negara yang datang. Itu uang yang didapatkan dari kegiatan wisata itu dijadikan sebagai alokasi dana perbaikan lingkungannya. Begitu. Itu bertahap mereka melakukan ininya karena memang memperbaiki alam tadi irreversible, tidak cepat dan tidak mudah begitu. Semoga bisa terjawab ya, Putu ya. Oke, Bisa, baik. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Nah, kita ini Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Siapa nih? Nggak muncul ya di saya. Silakan. Tes 1, Bu. Oh, Saya, iya. Bu. Oh iya, Bu, silakan. sebenarnya saya cuma mau mengonfirmasi aja sih, Bu, pemahaman saya. Tuh, unstable lagi. Bu, Ya. Kalau misalkan travel cost method ini berarti hanya untuk menilai salah satu dari total economic value-nya ya, Bu ya? Ya, betul. Hanya untuk wisata aja, travel cost method. Jadi hanya untuk fungsi wisata saja, Bu Haji ya. Baik, Bu. Sudah dapat dipahami. Saya cuma konfirmasi itu aja. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Jadi kalau nggak ada fungsi wisata di sana, kita tidak bisa pakai travel cost method begitu. Karena yang kita wawancara adalah orang yang sudah mengorbankan uangnya untuk menikmati wisata, gitu ya, Bu Haji ya. Jadi kalau itu nggak ada ya kita nggak bisa pakai TCM. Oke? Baik.
Oke, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi konsepnya di sini kok nggak muncul satu-satu. Nah, ini jadi saya rasa teman-teman tadi dari jawabannya sudah bisa meng-capture ya bahwa TCM ini adalah biaya perjalanan di mana metode penilaian terungkap untuk mengestimasi ini ya, nilai guna langsung non ekstraktif SDAL. Oh iya, berdasarkan perilaku wisatawan, benar ya ternyata ya. Yaitu pengeluaran individu untuk berwisata. Oke, ya memang segala sesuatu itu nanti berkait dengan perilaku ya. Jadi kalau kita pelajari lebih lanjut ada namanya behavior economic. Perilaku ekonomi dari masyarakat atau individu gitu ya. Mau kita tentang kelola sampah, tentang perbaikan lingkungan, kerusakan lingkungan, itu semuanya relate dengan behavior ekonomi. Nah, itu memang dikaitkan ke sana. Jadi perilaku wisatawan itu perilaku atau karakteristik wisatawan itu sebagai background ya dari preferensi dia untuk mau mengorbankan uangnya melakukan kegiatan wisata. Begitu ya. Jadi ada juga loh orang yang nggak suka pergi wisata alam walaupun indah atau apa gitu. Nanti kalau ke gunung nanti kuku saya patah gitu ya, kulit saya gosong, misalkan rambut saya kenapa. Ada yang seperti itu. Nah, berarti kan dia value terhadap kelestarian ya mungkin tidak bisa kita tidak tinggi begitu seperti itu. Karena dia tidak mau korbankan uangnya untuk menikmati alam yang indah begitu. Nah, ini oleh Hotelling ya 1931. Nah, kemudian diperkenalkan oleh Wood and Trice, Clason dan Knetz. Kalau Anda baca lagi tentang sejarah wisata, ya sejarah wisata, itu ternyata keluarganya Matt Cook gitu yang pertama kali mendirikan kegiatan travel berupa wisata ya. Dulu awalnya itu jadi ada pastor atau apa pokoknya pemuka agama Kristen gitu ya di zamannya waktu itu dia prihatin anak-anak mudanya itu banyak minum dan sebagainya. Lalu diajak bepergian naik kereta tanpa bawa minuman sama sekali. Dalam perjalanan itu mengunjungi tempat-tempat tertentu begitu dan ternyata itu membawa perubahan positif kepada mindset, kesehatan dan sebagainya buat rombongan pemuda yang dibawa itu. Nah, itu berhasil, ternyata ada grup-grup berikutnya yang ingin juga ya mengikuti perjalanan seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah tuh kegiatan wisata begitu. Nanti kalau Anda cari sejarahnya menarik bagaimana asal mulanya wisata begitu ya. Itu kalau terkait wisata begitu ya. Oke. Nah, kemudian sebagai sebuah model umum ya prinsip dasar metode TCM ini teori permintaan konsumen di mana nilai yang diberikan seseorang pada SDAL atribut yang tidak terpasarkan ya dapat disimpulkan dari biaya yang dikeluarkan untuk wisata. Ini juga udah sering kali kita bicarakan. Nah, jadi intinya ada sebuah nilai yang dia itu sebenarnya belum terpasarkan ya sehingga kita menggunakan pendekatan dari berapa sih biaya yang mau dikorbankan orang untuk berwisata. Yang kita nilai sebenarnya tadi, berapa nilai kelestarian, keindahan, kesejukan dari suatu tempat wisata, begitu. Nah, di sini dikatakan ya, seperti saya ini bisa highlight dari yang saya jelaskan tadi. Jadi biaya perjalanan itu merupakan proksi untuk harga dari sumber daya alam sebagai penyedia jasa wisata yang tentunya saja jasa wisata di sini maksudnya adalah terkait dengan kelestarian dan keindahan alam begitu. Nah, dari travel cost method ini yang kita bangun adalah kurva permintaan untuk berwisata yang dimana tadi Y-nya adalah ini ya tingkat kunjungan. Nah, X-nya variabel ini kan variabel dependennya ya tingkat kunjungan. Nah, ini yang merah-merah ini variabel independennya. Begitu. Jadi ada biaya perjalanan, ada pendapatan, usia, jumlah anak, kesehatan, bahkan sebenarnya di sini bisa dimasukkan unsur-unsur kondisi lingkungan dari tempat wisata tersebut. Misalkan ada memasukkan kebersihan lingkungannya, terus ketersediaan sarana prasarana. Nah, itu bisa.
Ya, jadi bisa dimasukkan lagi variabel-variabel yang lain yang dirasa ingin, ya. Jadi kita bisa membuat hipotesa bahwa variabel-variabel ini mempengaruhi tingkat kunjungan. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini, ya. Ya, biaya perjalanan merupakan salah satu. Ini adalah karakteristik atau demografi, kondisi demografi dari wisatawan. Nah, akan lebih bagus kalau dimasukkan di sini adalah kondisi lingkungan, begitu. Nah, kami pernah mencoba beberapa kali, tetapi biasanya modelnya nggak bagus, ya, ketika kita memasukkan variabel lingkungan di sini. Karena apa? Karena datanya yang tidak proper. Ya, jadi data-data terkait dengan kualitas lingkungan, sumber daya alam itu masih belum proper, sehingga ketika kita masukkan dalam model itu kadang kurang bagus, begitu, ya. Nah, sehingga kita ya udah memproksi dari biaya perjalanan ini saja, begitu. Tapi sebenarnya bisa kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini asumsi dasar dari model TCM itu perjalanan tanpa rekreasi bersifat weak complementary, ya. Nah, jadi kalau makin biasanya gitu ya tempat rekreasi itu dengan perjalanan, kalau misalkan dia makin jauh, makin mahal, nah berarti nanti potensi berkunjungnya dia akan semakin kecil, gitu ya. Nah, sehingga sini nilai tempat rekreasi dapat diukur dari biaya perjalanan. Ini konsep dari consumer surplus, ya. Jadi kalau kita kan sudah belajar WTP orang itu ada di sini, willingness to pay, ya sebenarnya, gitu. Jadi kita sebenarnya kalau kita pergi ke suatu tempat, ya kita merasa sangat puas, WTP kita adalah maksimal di sini, tetapi ternyata rata-rata biaya kita adalah yang kita bayarkan di sini, travel cost metode di sini. Nah, sehingga di sini ada surplus konsumen. Nah, ini surplus konsumen ini yang coba kita hitung, ya. Jadi surplus konsumen ini merupakan isu penting dalam kita menggunakan TCM seperti itu. Saya rasa kalau konsep surplus konsumen Anda sudah clear ya di sini, ya. Oke. Nah, ini TCM dibangun dari teori permintaan, ya. Maka konsep surplus konsumen merupakan isu sentral dalam TCM ini, ya. Oke. Nah, di sini travel cost method sebagai sebuah, nggak usah saya pakai yang PDF ya, biar capek satu-satu gini. Baik, nah ini modelnya ya, trip generation function ya, TGF, begitu. Nah, ini penugasan surplus konsumen itu dilakukan jika hubungan antara jumlah kunjungan dan besaran diketahui, ya. Jadi jumlah kunjungan diketahui, besaran biayanya juga diketahui. Nah, hubungannya seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi jumlah kunjungan ke suatu lokasi ini merupakan fungsi dari travel cost dan X. X ini variabel sosioekonomik lainnya tadi seperti jumlah tanggungan, pendidikan dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini jadi rumus dasarnya, begitu. Kalau ada yang ingin tanyakan langsung saja ya. Kalau nggak ada berarti clear, saya lanjut, gitu aja. Beberapa tujuan penghitungan menggunakan TCM adalah mengetahui nilai kegunaan non-extractive direct use value, ya, dari sumber daya melalui pendekatan proxy. Ya, ini juga sudah diulang saja. Kemudian biaya dikeluarkan tentang konsep jasa dari sumber daya digunakan sebagai proxy untuk menentukan harga dari sumber daya tersebut, ya. Ini tadi yang kita bahas panjang lebar di awal, ya. Jadi ini tujuan dari menggunakan TCM. Nah, kemudian TCM dapat digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya akibat perubahan biaya akses suatu tempat rekreasi. Jadi misalkan kalau di Malang misalkan, atau kalau kami di sini pergi ke puncak, begitu ya. Nah, itu ketika dulu masih sepi begitu ya, nggak terlalu padat lalu lintasnya, itu mungkin biaya perjalanan nggak terlalu mahal karena nggak ada macet gitu ya. Jadi bensin dan sebagainya nggak terlalu banyak begitu. Tetapi sekarang
dengan adanya kemacetan. Nah, itu bisa kita lihat dari TCM ini ya. Jadi ada perubahan biaya akses ke suatu tempat rekreasi. Bisa kita dapatkan nanti dari TCM. Misalkan Anda mau menghitung TCM wisata ke puncak misalkan dari Jakarta atau dari Bogor. Nah, sudah ada pernah yang menilai 5 tahun yang lalu gitu. Nah, Anda kurius. Nah, sekarang ini atau sebelum COVID, Anda membandingkan sebelum COVID, saat COVID, pasca COVID misalkan. Ada nggak sih perubahannya akses ke puncak itu misalnya seperti itu. Nah, Anda bisa gunakan TCM ini ya. Nanti akan terlihat seperti apa. Tentu saja nilai-nilai yang didapat nanti nggak bisa langsung dibandingkan ya, harus dijadikan ke satu waktu nilai, karena kan nilai sekarang yang lalu dengan akan datang kan beda. Jadi harus digunakan diskon faktor maupun compounding untuk menjadikan ke nilai saat ini kan begitu. Disamakan dulu waktunya. Setelah itu baru Anda bandingkan begitu. Seperti apa perubahannya. Oke. Nah, lalu bisa untuk mengukur penambahan tempat rekreasi baru gitu. Jadi kalau misalkan satu tempat wisata, katakanlah di Malang dulu cuma ada satu tempat wisata, sekarang ada berbagai banyak pilihan. Nah, tentu TCM ke satu tempat wisata dulu dengan sekarang akan berbeda. Itu bisa kita duga ketika ada penurunan TCM, bisa kita duga. Misalkan ini ada akses yang berbeda, perubahan biayanya. Mungkin karena ada rekreasi baru, jadi terpecah wisatawannya seperti itu ya. Kemudian mungkin ada perubahan kualitas lingkungan gitu, yang dulunya bagus, kayak contohnya kalau kita di pulau tuh Pulau Tidung gitu ya. Nah, waktu awal dibuka itu orang ke sana semua mau membayar mahal, sekarang orang udah malas karena sudah menjadi kumuh dan rusak ya, karena pengelolaan tidak berkelanjutan begitu. Orang memilih ke Pulau Pramuka gitu kalau sekarang. Nah, ini bisa akibat dari perubahan kualitas lingkungan yang menurun atau menjadi lebih bagus, bisa juga ya kita potret dari TCM ini. Lalu ada penutup tempat rekreasi yang ada. Nah, ini mungkin kebalikan dari yang nomor 2 ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa dipotret dari TCM yang kita dapat, tergantung apa sih tujuan kita menghitung TCM ini. Begitu. Ya. Kelemahannya apa ya? Nah, ini karena asumsinya itu dianggap setiap individu memiliki satu tujuan untuk mengunjungi tempat wisata. Padahal biasanya kita kalau pergi ke wisata A itu adalah satu jalur ya, gitu. Jadi kita pergi ke mana, misalkan ke Borobudur itu sekalian pergi ke Jogja gitu. Misalkan saya dari Bogor ya, saya ke Jogja sekalian nanti ke Gunung Kidul sekalian kemana selama 2 hari di Jogja misalkan. Nah, itu kan satu kesatuan. Nah, sehingga bukan single destination gitu loh. Nah, itu ketika kita seperti itu kadang menjadi bias ya data kita. Jadi biaya perjalanan dari Bogornya itu dianggap hanya untuk ke satu lokasi yang kita nilai, padahal itu untuk ke beberapa tujuan begitu. Nah, itu kelemahannya. Kemudian tidak membedakan individu yang memang datang dari kalangan pelibur dan yang datang dari wilayah setempat gitu. Nah, ini kan biasanya akan mempengaruhi ya value biaya perjalanan yang kita proksi untuk nilai dari kelestarian lingkungan. Kemudian pengukuran nilai dari waktu, value of time ya. Jadi seringkali kita tidak melihat, harusnya kita lihat opportunity cost-nya. Ketika dia berwisata ke suatu tempat, biasanya kalau nggak pakai berwisata ke situ, dia pakai buat apa? Itu berapa manfaat yang dia dapat, sehingga manfaat itu hilang untuk dia berwisata ke sana gitu. Nah, ini masih ini nggak dipakai, kebanyakan dalam perhitungannya nggak dipakai opportunity cost, karena orang biasa berwisata kan di waktu luang itu asumsi dia nggak bekerja gitu, sehingga nggak ada nilai value dia. Tapi sebenarnya kan bisa kita dekati ketika dia di rumah saja. Nah, itu apa manfaat yang dia dapat begitu ya. Nah, itu sebagai opportunity cost, jadi biaya yang masuk ke dalam korbanan value dia untuk dia mau pergi ke sana. Dia mengorbankan waktu dia untuk nonton drakor misalkan ya, demi untuk pergi ke Bromo seperti itu. Nah, konsep ini
mestinya dimasukkan gitu. Tetapi kalau saya melihat masih jarang gitu ya memasukkan konsep ini ke dalam TCM. Kemudian data collection ya, nah keurutan data. Nah, kan belum tentu semua travel cost tercatat. Jadi pasti yang kita wawancara kadang kira-kira atau dia lupa ya, atau kalau misalkan hati-hati nih teman-teman kalau misalkan mencatat dia satu rombongan, satu bus dari sekolah begitu. Nah, terus Anda mewawancara 10 orang. Nah, masing-masing berapa travel cost metodenya, apa biaya transportasinya. Nah, pasti kan nggak mungkin satu bus untuk satu orang. Nah, berarti kan mesti dibagi ya. Nah, ini hal-hal yang nanti mungkin juga dalam tataran pelaksanaannya itu perlu ada modifikasi-modifikasi sesuai dengan karakteristik data atau responden yang dimintai data seperti itu. Representatif responden, apakah sudah terwakili semua responden wisatawannya? Nggak bisa ya, karena framing sampelnya kan nggak jelas. Kalau wisatawan kita nggak tahu siapa yang akan datang dan sebagainya, sehingga bisa jadi kita tuh sebenarnya nggak representatif begitu. Nah, ini salah satu kelemahannya. Terus seasonality-nya kan ada low peak season ya, jadi harusnya kalau 1 tahun ya kita juga ngambil data di Lebaran, di Tahun Baru, di Natal. Nah, kan nggak mungkin ada penelitian 1 tahun begitu kan? Kecuali kalau itu memang project long time ya, di mana memang nanti diambil pada waktu-waktu tertentu untuk satu kebutuhan khusus begitu. Nah, itu bisa di-develop seperti itu. Tapi kalau penelitian untuk kita untuk riset studi dan sebagainya rasanya berat begitu ya. Nah, kadang sulit ya mendapat responden yang mau diwawancara begitu. Ya, mereka lagi anak-anak wisata, kita tanya-tanya, nggak mau kan gitu. Nah, kadang kalau saya ikutan tuh nimbrung, mereka lagi pada makan udah selesai, jadi harus dicari yang udah selesai ya. Gitu, ketika mereka sedang santai, nah kita datangi, ajak ngobrol, kadang nanti kita dapat data, sekarang dapat makanan minuman gitu ya, makan bersama mereka begitu. Nah, itu kendalanya biasanya kita sulit mewawancari orang yang sedang berwisata, mereka nggak mau diganggu biasanya. Oke. Nah, tahapannya seperti apa? Ya, di sini ada 2 pendekatan penghitungan TCM, Journal Travel Cost Method dan Individual Travel Cost Method. Nah, jurnal ini berdasarkan data dari zona asal pengunjung, begitu. Ya, jadi bedanya kalau jurnal dan individu, kalau individu ini kita wawancara langsung ke setiap responden wisatawan secara individu. Jadi setiap orang ditanya, datanya kita misalkan mau cari 100 responden, seasonality-nya 1 minggu, jadi dia weekend aja, jadi Senin sampai Minggu kita selalu datang cari responden begitu. Nah, kemudian keterwakilannya mungkin dari cara datangnya, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai umum, ada yang sendiri berkelompok atau couple misalkan. Itu bisa kita pakai purposif di sini ya. Jadi sesuai keterwakilan dari tadi karakteristik cara kedatangan, cara berwisata seperti itu. Yang bisa kita lihat begitu ya. Nah, itu jadi kalau misalkan Anda sudah banyak yang atau dari student non student begitu ya, udah terlalu banyak student, ya berarti Anda boleh, saya nggak mau lagi yang student, mau yang family gitu, karena purposif kan, keterwakilan dari semua keragaman yang bisa Anda capture di awal begitu untuk responden Anda, gitu ya. Dan itu kalau individu kita tanya langsung ke setiap pengunjung yang sudah berwisata. Kalau jurnal ya, ini biasanya ada tempat-tempat wisata yang dia needs tourism, nggak setiap saat ada pengunjung gitu. Jadi dia pengunjung kalau pas ada event saja misalkan. Ya, dalam setahun mungkin, jadi kita nungguin di sana sebulan belum tentu ada wisatawan, siapa yang mau diwawancara begitu. Nah, ini kita bisa menggunakan Journal Travel Cost Method. Jadi melakukan pendekatan berbeda lagi. Nah, data-datanya biasanya bisa menggunakan data sekunder, bisa kita tanya dari travel agent yang biasa membawa rombongan-rombongan ke sana, gitu ya, atau bisa tanya dengan pengelola seperti itu, ya. Nah, ini jadi estimasi TCM berdasarkan data yang berdasarkan zona asal pengunjung. Dikelompokkan berdasarkan zona asal. Jadi ini adalah wisatawan potensial ya. Jadi siapa saja sih ada satu wisata lokasi wisata, siapa saja yang punya potensi berwisata ke situ.
Nilai ekonomi diestimasi berdasarkan persentase jumlah penduduk di setiap zona yang melakukan kunjungan ke lokasi wisata tertentu. Ya, jadi visit rate-nya itu adalah number of visit per population of the zone. Jadi berapa sih jumlah visitasi dari seluruh populasi di setiap zona begitu. Ya, kalau menggunakan Journal Travel Cost Method, ya. Kalau menggunakan individual travel cost method, itu kita berdasarkan data survei dari setiap individu atau pengunjung. Ya, jadi nggak perlu dikelompokkan secara zonanya. Begitu. Nah, ITCM ini paling banyak digunakan karena dianggap lebih baik datanya ya dibandingkan dengan kalau menggunakan jurnal. Jurnal ini biasa digunakan untuk daerah-daerah yang memang wisatawannya itu nggak mass tourism dan nggak selalu ada begitu. Tapi kita untuk meng-capture satu seasonality setahun bisa kita gunakan data-data yang ada seperti itu ya untuk memotret kurang lebih framing wisatawannya kayak apa dan datanya bisa kita kumpulkan dari travel agent ataupun dari pengelola wisata begitu ya. Ini kemudian nilai ekonomi kalau yang individual ya diestimasi berdasarkan jumlah pengunjung wisatawan di lokasi wisata. Nah, untuk detailnya bagaimana perbedaan nanti ya Anda menghitung menggunakan JTCM atau ITCM, minggu depan itu Anda akan ada simulasi ya, mencoba menghitung, tapi dengan Ibu Asti karena saya minggu depan itu ada penugasan lain yang bentrok sehingga pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-9 nanti oleh Ibu Asti, pertemuan ke-10 sampai ke-14 ya, itu nanti dengan Pak Bahroin, seperti itu. Jadi nanti biasanya setelah ini satu pertemuan itu adalah teori, pertemuan berikutnya adalah Anda uji coba. Nah itu sangat perlu komputer. Jadi teman-teman yang belum pakai komputer, itu nanti tolong ditanyakan. Kalau memang perlu komputer, Anda harus pakai. Anda harus uji coba supaya bisa begitu ya. Karena sayang kalau tidak dioptimalkan. Oke, itu nanti ya kurang lebih. Nggak ada pertanyaan? Clear ya? Oke, baik. Nah, Journal Travel Cost Method pendekatannya relatif mudah dan murah karena data yang diperlukan relatif banyak mengandalkan data sekunder ya dan beberapa data sederhana dari responden self survei. Jadi nanti beberapa responden yang kita bisa temui boleh kita survei, tapi selebihnya itu nanti adalah kebanyakan data sekunder. Itu kalau jurnal. Jadi dia lebih mudah dan murah ya. Kecuali kalau data sekundernya nggak ada gitu ya. Nah itu lebih repot lagi begitu. Nah tempat rekreasi dibagi ke dalam beberapa zona kunjungan dan diperlukan data jumlah pengunjung per tahun. Ya ini mestinya setiap pengelola punya data ini. Kalaupun memang tidak tercatat, Anda boleh menggunakan wawancara. Kira-kira berapa banyak begitu. Mereka nggak tahu dalam setahun kira-kira berapa, ya itu bisa ditanya per bulannya lah rata-rata berapa. Lalu ada nggak bulan-bulan yang nggak ada pengunjung, bulan yang sepinya berapa banyak, yang ini berapa banyak. Ini bisa intinya jumlah pengunjung kalau tidak ada data tertulis kita bisa estimasi berdasarkan wawancara atau pendekatan apapun yang bisa kita gunakan. Ya bahkan kalau mahasiswa saya ada yang dia akhirnya Senin sampai Minggu dia coba dari pagi sampai sore atau dia minta tolong ke petugas pakai alat dihitung ya. Nah seminggu pengamatan dia itu dia pakai sebagai kondisi seasonality-nya, lalu dia kalikan 52 minggu dalam 1 tahun. Kalau informasinya setiap minggu kurang lebih kondisi sama, tapi kalau ada informasi oh pada bulan ini biasanya lebih banyak, berapa kali lebih banyaknya, 2 kali, 3 kali, nah itu berarti 3 bulan tersebut misalkan, itu kita 2 kalikan. Oh bulan-bulan ini sepi, bahkan nggak ada sama sekali gitu. Nah berarti yang itu kita kurangkan. Itu boleh kita buat sepanjang kita clear dan jelas menuliskannya bagaimana metode estimasi kita terhadap jumlah pengunjung di dalam metode laporan penelitian kita begitu ya. Jadi kita punya hak sebagai peneliti tetapi harus jelas menuliskannya. Oke. Nah, kemudian perlu diperkirakan data jumlah kunjungan per jumlah penduduk di setiap zona. Ada data jarak, waktu perjalanan serta biaya setiap perjalanan per satuan jarak ya. Jadi nanti kita buat menjadi zona-zona, misalkan ada
wisata di Puncak. Nah, itu sekitarnya mana? Bogor, Bandung, Cianjur, misalkan seperti itu. Itu adalah zona-zonanya. Jaraknya setiap zona itu berapa, waktu perjalanannya berapa, terus perkiraan biaya perjalanan ya itu per kilonya berapa begitu. Nah, itu merupakan variabel-variabel sebagai penentu ya dari potensi jumlah kunjungan dari setiap zona itu ke lokasi wisata yang akan kita nilai begitu. Lalu dapat diestimasi biaya perjalanan secara keseluruhan dan kurva permintaan untuk kunjungan ke tempat wisata menggunakan rumus yang tadi ya, tapi X-nya itu nanti beragam tergantung datanya seperti apa dan bagaimana sih nanti membuat modelnya atau persamaannya itu minggu depan bisa lebih jelas ya. Oke, nah ini persamaannya seperti ini kurang lebih. Jadi jumlah kunjungan dari zona Z ya, ini zona Z ke lokasi J. Itu dipengaruhi ya oleh variabel-variabel travel cost method dari zona J ke lokasi J ya, kemudian jumlah penduduk di zona Z dan tadi variabel-variabel sosial ekonomi di zona Z. Misalkan ada ini bisa kita cari datanya ya di BPS. Misalkan usia, rata-rata usia, kemudian rata-rata income dan sebagainya ini. Yang untuk X-nya ini begitu. Dari zona tadi misalkan kalau Puncak ya berarti dari Bogor, dari Bandung gitu ya, dari Cianjur, dari mana seperti itu. Oke. Nah, pelaksanaan tahapannya pertama identifikasi lokasi dan mengumpulkan data pengunjung yang berhubungan dengan daerah asal mereka serta jumlah kunjungan ke lokasi dalam jangka waktu tertentu misalnya 1 tahun. Ya, jadi kita misalkan mau lihat 1 tahun seperti apa nih. Jadi kita cari tuh data-datanya tadi tuh yang keseluruhan ini. Ya kita kumpulkan. Kemudian yang kedua setelah dapat datanya dan kita mau dalam 1 tahun, kita definisikan zona asalnya. Terus alokasikan pengunjung berdasarkan zona yang lebih sesuai seperti itu. Ya jadi misalkan tadi ada dari Bogor, Bandung dan sebagainya. Nah kemudian kita lihat data-data yang nomor 1 ini dikonfirmasi ke data nomor 2 ini. Jadi bisa kita buat katakanlah tadi kita ada 4 zona gitu ya, masing-masing zona seperti apa data-data ininya gitu. Lalu kalkulasikan zona kunjungan per keluarga ya ke lokasi wisata dan hitung rata-rata biaya perjalanan dari setiap zona ke lokasi wisatanya ya. Jadi setelah kita dapat data 1 dan 2, kemudian kita hitung berapa kunjungan per keluarga ke lokasi wisata ya, biaya perjalanan rata-rata berapa seperti itu. Nah, itu berdasarkan data-data yang bisa dikumpulkan dari 1 dan 2 ini. Menggunakan data sensus untuk memperoleh variabel yang berhubungan dengan karakteristik sosial ekonomi. Jadi ini yang tadi yang variabel X-nya ya, sosial ekonomi dari data BPS biasanya ya. Dan kalau yang ini adalah data-data tadi untuk melihat biaya perjalanan, untuk memformulasikan biaya perjalanannya menggunakan seperti ini. Oke. Nah, lalu data 3 dan 4 digunakan untuk mengestimasi fungsi persamaan perjalanannya. Ya, jadi yang Y sama dengan variabel dari X1, X2, X3. Nah, itu dibuat menggunakan data 3 dan 4. Lalu menggambarkan kurva permintaan demand curve ya dan menentukan surplus konsumen berdasarkan kurva tersebut. Jadi kalau kita sudah punya kurva permintaannya, nanti kita bisa menentukan bagaimana surplus konsumennya. Nah, nanti kalau kita sudah dapat misalkan surplus konsumen ya dari setiap zona kita udah dapat, nah mungkin nanti bisa kita buat di sini ya. Ini ada surplus konsumennya, kita kurva udah dapat, terus kita bisa dapat surplus konsumen per zona ya. Nah, setelah itu kita kan ada jumlah kunjungan per zona. Berarti surplus konsumen dikalikan dengan potensi jumlah kunjungan per zona per tahun, lalu dijumlah seperti itu. Nah, total dari surplus konsumen tersebutlah nilai dari jasa wisata menggunakan metode TCM yang berdasarkan zona. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada 3 zona di sini.
Ya, ini zona 1 karena biasanya makin dekat makin kecil biaya perjalanannya, ya. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing nanti bisa kita dapatkan surplus konsumennya tadi. Nah, kemudian dia ada jumlah potensi jumlah kunjungannya per tahunnya, kita kalikan lalu dijumlah. Nah, jumlah total surplus konsumen itulah yang merupakan nilai TCM secara zonal ya terhadap lokasi wisata tersebut gitu. Nah, makanya isu untuk surplus konsumen itu merupakan penting dalam perhitungan TCM. Begitu ya. Nah, ini gambaran grafiknya hanya untuk menggambarkan bahwa makin jauh lokasinya biasanya biaya biaya perjalanan makin tinggi, biasanya jumlah kunjungannya akan makin sedikit. Gitu ya, konsepnya seperti itu di sini. Oke. Itu tadi yang JTCM ya, kemudian yang ITCM. Ini lebih didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui survei dan teknik statistika. Kelebihannya hasilnya relatif lebih akurat daripada metode zonasi karena kita benar-benar tanya ke setiap individu yang sudah menikmati wisata di sana. Jadi lebih akurat dibandingkan tadi kan perkiraan. Dikira-kira. Jadi kalau di Bogor jumlah penduduknya segini, nanti berdasarkan framing yang sudah berkunjung ke sini bisa dikira-kira adalah akan sekian banyak yang berkunjung begitu loh kurang lebih. Kalau yang pakai jurnal tadi. Tapi kalau kita TCM kita benar-benar real condition saat kita mencari data, kita tanya setiap orang harus yang sudah selesai menikmati wisatanya ya baru kita tanya. Begitu ya. Jadi itu lebih akurat. Nah, hipotesa yang dibangun, kunjungan ke tempat wisata akan sangat dipengaruhi oleh biaya perjalanan, diasumsikan berkorelasi negatif, begitu ya. Sehingga diperoleh kurva permintaan yang memiliki kemiringan negatif tentunya. Jadi makin jauh tempat wisata, makin mahal biaya perjalanan, pasti makin sedikit jumlah dia berkunjung ke sana, begitu. Oke, nah ini rumusnya sebenarnya kurang lebih sama saja ya. Jadi jumlah kunjungan oleh individu I ke objek wisata J, tapi ini individu. Kalau tadi kan zona ya, dari zona 1 ke lokasi 1 gitu ya. Ini individu. Jadi benar-benar orang sudah pergi ke sana gitu. Jadi kalau tadi itu satu populasi penduduk diperkirakan gitu loh. Berapa sih yang akan pergi ke wisata ke sana dan berapa nilai yang akan dia berikan gitu. Pakai perkiraan-perkiraan gitu ya. Nah, kalau ini benar-benar pakai data primer yang kita tanya ke setiap individu begitu. Berapa dia sudah korbankan biaya, sudah keluarkan biaya untuk berwisata ke situ. Gitu kurang lebih perbedaannya. Nah, di sini jadi proksi ya, fungsi dari biaya perjalanan dikeluarkan untuk ke objek wisata. Jadi individu I ke wisata J, kemudian biaya waktu yang dikeluarkan. Nah, tadi opportunity cost-nya kalau misalkan dihitung gitu ya. Itu individu I terhadap J gitu, kemudian persepsi responden di sini terhadap kualitas lingkungan. Nah, biasanya dilihat dari sini apakah bersih, apakah rapi, apakah apa begitu. Nah, ini adalah unsur lingkungan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada data-data yang bukan persepsi, adalah data-data real begitu ya, itu juga bisa digunakan. Kadang kan beberapa tempat lokasi dia dalam setahun ada terjadi kebakaran atau terjadi longsor seperti itu. Nah, itu mungkin bisa juga dimasukkan ke sini. Kemudian karakteristik objek wisata substitusi yang mungkin ada di tempat lain ya. Jadi tadi ada wisata, ini bisa melihat tadi ada wisata yang tumbuh baru, ada yang tutup dan sebagainya, bisa juga dilihat dari unsur ini. Dan ini pendapatan dari individu ya. Nah, variabel-variabel ini adalah secara pengelompokan seperti ini. Tetapi nanti kondisional ya, teman-teman ketika mencoba menyusun variabel-variabelnya apa saja yang berpengaruh, itu kondisional dari tempat lokasi yang teman-teman kaji. Jika ini semuanya ada lengkap akan sangat bagus begitu. Tapi ketika ada keterbatasan ya teman-teman bisa tuliskan kan pada lingkup penelitian. Jadi hanya meliputi variabel apa saja, tidak ini karena apa begitu. Oke. Baik, nah ini individual travel cost method tahapannya.
Pertama, identifikasi lokasi wisata, survei kuesioner untuk mengumpulkan data pengunjung yang berhubungan dengan biaya perjalanan mereka ke lokasi, jumlah kunjungan, pilihan-pilihan rekreasi, karakteristik sosial ekonomi, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ini data-data kita tanyakan langsung, kita ke wawancara di dalam kuesioner kita. Lalu menetapkan fungsi persamaan perjalanan dan mengestimasi model travel cost method regresi hubungan jumlah kunjungan dengan biaya perjalanan dan variabel lainnya. Kita bikin fungsinya. Menggambarkan kurva permintaan dan menentukan surplus konsumen. Berdasarkan kurva tersebut, lalu menghitung total surplus konsumen. Ya, jadi kita nanti sudah dapat surplus konsumennya per wisatawan, per kunjungan itu berapa, kita kalikan dengan total wisatawan yang berkunjung dalam 1 tahun, ya, dikali dengan, yaitu total wisatawan itu sama dengan total kunjungan, ya, seperti itu. Nah, itulah nanti nilai dari travel cost method berdasarkan metode individual TCM. Begitu, kurang lebih, ya. Oke. Nah, ini contoh saja beberapa kajian-kajian yang sudah menggunakan TCM, tapi mungkin teman-teman juga bisa searching, ya. Bisa di Google Scholar, begitu. Ini beberapa, dan kemudian kami dosen-dosen di ESL juga menggunakan beberapa, ya, mahasiswa kami juga banyak menggunakan TCM ini. Jika teman-teman ini bisa dilihat nanti seperti apa, untuk apa saja menggunakan, bagaimana menggunakannya, silakan. Nah, tapi minggu depan itu bersama Bu Asti nanti akan ada simulasinya. Tapi lebih contoh kasusnya lebih detail yang ITCM, ya, karena yang TCM ada kasus singkat seperti itu, karena kebanyakan yang digunakan ada ITCM, begitu. Saya rasa itu dari saya. Selesai. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, karena kita tadi sudah bahas di depan, panjang lebar sudah banyak, tidak apa juga. Tapi saya silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Agung. Kebetulan saya KTTA-nya juga ini travel cost method menggunakan ITCM. Kemarin saya sudah melakukan wawancara, itu ada satu terkait data collection ini, Bu, yang kelemahan TCM tadi kan. Saya wawancara itu ada 1 orang itu ternyata ada rombongan gitu, Bu, jadinya menyewa bis itu 1 juta gitu, Bu. Berarti itu biaya perjalanannya untuk sewa bisnya itu berarti dibagi 20 orang gitu, Bu, jumlah rombongannya gitu, Bu. Nah, sekarang gini, Agung, kalau kan gini, kadang kalau kita di sekolah itu 1 orang itu kan membayar sekian gitu ya, udah termasuk semuanya. Ada yang paket kan, misalkan kita ikut study tour, itu udah termasuk nginep, makan, dan sebagainya. Itu katakanlah 1 orang itu 500.000 misalkan. Begitu misalkan. Nah, berarti kan Anda bisa bilang orang ini datanya untuk orang ini, jadi 1 rombongan jangan diambil semua kan, karena mereka cenderung misalkan sama nih, semuanya sama, kayaknya 1 atau 2 cukup gitu, berarti kan ambil 2 aja. Nah, berarti total biaya 500.000 itu meliputi apa aja gitu loh. Nah, itu Anda masukkan, bisa nggak di breakdown ke per setiap kegiatan. Kalau nggak bisa ya berarti udah totalnya untuk transport, 3 kali makan dan penginapan selama 1 malam misalkan itu 500.000 per orang. Nah, ditanya dia ada biaya apa lagi selain itu gitu loh. Itu yang akan beragam. Gitu, Agung. Tapi kalau misalkan mereka, oh kami hanya iuran untuk busnya saja. Gitu. Nah, berarti benar tadi totalnya berapa dibagi 20 orang. Tergantung karakteristik kayak apa, Agung. Dari responden Anda gitu loh. Dalam mereka kolektif membayarnya ya, kan beda-beda kan begitu. Ada yang paket, tapi meliputi hanya ini aja, berarti ditanya tambahan-tambahannya. Ada yang memang total semuanya berapa dibagi rata untuk semua peserta, begitu. Gitu ya, Agung ya. Oke, semoga menjawab. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Aero, gimana? Bu, tadi yang ada jarak dan harga tadi yang 10 km, 15.000, yang 20 km, berapa ribu gitu. Itu Bu, ada nggak sih, Bu, acuan, aturan, ataupun hal-hal yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan harga seperti itu, Bu? Atau kita pakai feels aja gitu, Bu? Itu aja sih, Bu.
Nah, jadi tadi kan kalau di catatannya itu ya, Hero, mestinya kita bisa cari acuan perjalanan, biaya perjalanan per kilometer itu berapa, begitu. Nah, sekarang jadi kalau mau mudahnya, Hero bisa cari penelitian terdahulu. Ada nggak sih penelitian terdahulu yang kalau kotaknya sama lebih bagus gitu loh. Misalkan kamu mau Kota Bogor, ada nggak penelitian terdahulu di Kota Bogor itu yang nanti dia itu luarannya berupa, oh biaya perjalanan dari Kota Bogor ke puncak per meter persegi adalah sekian gitu misalkan. Itu kan bisa diacu seperti itu. Itu akan lebih dan tahunnya, kalau tahunnya beda, jangan lupa kamu setarakan dulu nilainya. Berarti kan mesti kamu kompon ya. Karena kan itu kan yang berapa tahun yang lalu gitu. Di kompon kan nilai sekarang kan. Mesti kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai. Itu biasanya kita namanya benefit transfer atau seperti itu. Jadi kita menggunakan nilai yang lalu gitu ya ke penelitian terdahulu ke sekarang gitu. Untuk penentuan satuannya. Nah, atau mungkin bisa ada nggak data-data BPS atau apa gitu yang memang dia menerbitkan data gitu loh ya, biasa berapa sih biaya perjalanan, atau bisa menggunakan pendekatan per meter persegi itu per kilometer rata-rata perlu bensin berapa, harga bensinnya berapa, itu kan bisa digunakan. Jadi pendekatan-pendekatan itu mungkin sekali teman-teman kreasikan sepanjang jelas dituliskan gitu, Hero. Gimana, bisa menjawab ya? Bisa, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. ya. Ibu tuh silakan. Ibu, saya izin nanya lagi, Bu. Ya. Jadi begini, Bu. Kalau tadi Ibu menjelaskan itu kan juga terkait dengan TCM itu ibaratnya melihat perilaku dari wisatawan itu ada pengeluaran dari individunya untuk berwisata ya, Bu. Nah, kemudian kalau misalkan pandemi itu PPKM dan objek wisatanya itu ditutup, Bu, berarti kan tidak ada wisatawan yang datang ke situ. Apakah dalam adanya pendekatan yang tadi Bu bilang ada ITCM atau bahkan ZTCM itu yang akhirnya menjadi jawaban untuk metode travel cost ini masih tetap bisa digunakan? Apakah seperti itu, Bu? Oke, baik. Nah, berarti kan tadi larinya ke apa namanya? Kalau kita untuk mencari, intinya gini ya, TCM itu ITCM maupun jurnal TCM, intinya kita mencari berapa sih surplus konsumen per kunjungan, kan begitu. Jadi kalau per kunjungan itu ada surplus konsumennya berapa. Nah, nanti dikalikan dengan total kunjungan. Kan gitu ya. Jadi dalam 1 tahun, biasanya kita ukurannya 1 tahun. 1 tahun itu ada berapa total kunjungan. Itu dikalikan dengan surplus konsumen. Gitu. Nah, berarti itulah nanti berarti yang berbeda itu adalah jumlah pengalinya gitu ya, Adit ya. Jadi ketika misalkan Adit mau membandingkan tahun sebelum pandemi dengan pandemi, ketika pandemi kan Radit nggak ada pengunjung misalkan yang bisa ditanya begitu. Nah kan bisa menggunakan pendekatannya, boleh kan disampaikan. Kita menggunakan surplus konsumen yang sebelumnya, kemudian kita estimasi dengan nilai sekarang ya, kita tarik nilai sekarang dikalikan dengan jumlah kunjungan gitu. Itu seperti itu. Atau bisa juga kalau kita misalkan mau melihat berapa sih nilai wisata yang hilang kalau selama pandemi, ya kan kita bisa melihat berapa nilai dalam satu bulan rata-rata gitu. Ya, kalau rata-rata tadi surplus konsumen per kunjungan udah tahu. Rata-rata dalam 1 bulan itu, atau kalau kita tahu kemarin tuh ditutupnya adalah pada saat libur Natal, Tahun Baru, dan Lebaran 3 bulan tuh misalkan. Nah tahun lalu ketika lagi Natal, Tahun Baru, liburan, itu berapa jumlah kunjungannya? Kan bisa dikali rataan surplus konsumen dikali jumlah kunjungan, dan bisa kita framing, oh berarti pas lagi pandemi ketika ditutup sekian loh yang hilang nilainya. Begitu ketika ada penutupan. Kan begitu ya, Radit ya. Kalau kita hanya bicara tentang potensi nilai yang hilang, begitu. Tetapi kalau kita bicara tentang kondisi lingkungan belum tentu. Gitu. Jadi jangan-jangan ketika tidak ada kunjungan malah stressing atau tekanan terhadap alamnya bagus kan?
tidak ada polusi gitu kan, tidak ada ini gitu. Nah, itu kan bisa dinarasikan hal-hal seperti itu. Radit. Jadi kita boleh menggunakan nilai tersebut, menggunakan pendekatan yang selogis mungkin, tapi tadi kita narasikan dan kita jelaskan dengan detail gitu loh, bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Jadi kalau menurut saya sih metode evaluasi ini adalah satu pendekatan pakemnya begini, tapi kita gunakan sesuai dengan kondisi begitu. Dan pertama, Radit, tujuannya untuk apa sih? Kalau tadi saya bilang mungkin Radit ingin membandingkan antara kondisi sebelum pandemi, saat pandemi dengan setelah pandemi. Nah, bagusnya kan ditanya langsung menggunakan ITCM gitu kan, di 3 kondisi gitu kan. Mungkin nggak gitu. Kan udah berlalu, udah nggak ada. Nah, berarti yang sebelum pandemi, lihat penelitian terdahulu. Ada nggak yang menghitung nilai tersebut di tahun 2019 katakanlah di lokasi tersebut? Ya, berarti nilai itu yang kita pakai. Kita nggak usah menghitung sendiri. Nah, saat pandemi, nah berarti kita coba pakai. Nah, ternyata dia ada penutupan, nggak bisa kita wawancara. Nah, bisa kita menggunakan pendekatan yang lalu ditutupnya berapa lama gitu kan? Nah, itulah yang hilang ketika ditutup. Gitu. Kemudian yang setelah pandemi dan kita bisa wawancara, berarti itu yang kita wawancara. Bisa begitu ya teman-teman. Jadi kita hanya wawancara cari data di satu waktu, yang lainnya menggunakan pendekatan dari penelitian terdahulu atau dari estimasi sepanjang itu logis mekanismenya begitu. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda mau membandingkan suatu nilai, jangan langsung dibandingkan. Jadikan ke dalam satu waktu yang sama, oke? Kepada waktu yang sekarang. Jadi kalau yang terdahulu kita kompon, yang akan datang kita diskon. Itu konsep yang harus kalian pakai di ekonomi, oke? Baik, bisa terjawab ya Radit ya? Bisa Bu, terima kasih banyak Bu. Ya Wahyu silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya Bu, sebenarnya lebih penasaran aja sih Bu, karena tadi sinyal saya agak terputus-putus. Dalam ini kan TCM kan Bu ya? Kan kita nilai tempat wisatanya, kayak lingkungannya dan lain-lain. Saya penasaran kita gimana ya Bu ya, kalau misalnya ada wisatawan dari luar negeri yang ke Indonesia gitu, yang tujuannya mau berwisata. Nah, apakah biaya perjalanan dari pesawatnya sampai ke hotelnya itu kita nilai juga dimasukin, atau hanya biaya dari saat dia ke ininya Bu, ke tempat wisatanya aja Bu? Ya, baik. Nah, itu memang good question ya, Iman. Memang itu adalah permasalahan ketika kita menghitung nanggung gitu loh. Kalau misalkan satu wisatawan, misalkan kayak Borobudur, dia memang famous kan, banyak dari luar negerinya ya gitu loh. Terus kemudian dari kita juga banyak. Tadi kelemahannya apa? Karena mereka nggak mungkin single destination kan. Mereka dari Belanda datang ke Indonesia katakanlah seminggu, pasti kan mereka punya jalur tuh ke Bali, kemana-kemana, gitu ya. Nah, berarti untuk unsur kehati-hatian sehingga bisa ada 2 hal yang dilakukan. Jadi kalau pakai Journal Travel Cost Method itu Anda menjonasikan gitu loh. Jadi dia tuh dari negara mana dan sebagainya, itu nanti menggunakan konsep Journal Travel Cost Method. Ya. Atau kalau Anda mau menggunakan pendekatan karena ini dia ke beberapa tempat dan sangat lama, sehingga Anda ambil menggunakan pembatasan ini hanya biaya transport dari lokasi terakhir dia. Gitu. Atau dia nginepnya di mana? Kan ada wisatawan yang gini, saya nginep di Jogja. Ketika di Jogja saya pergi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi Anda asumsikan tidak menghitung biaya perjalanan dia dari negaranya, karena dia memiliki multi-purposes gitu pergi ke Indonesianya. Wisata ke lokasi yang saya nilai ini hanya salah satu dari sekian banyak gitu. Nah, untuk keamanannya dia stay-nya di Jogja. Nah, saya yang menghitung biaya perjalanan dia dari Jogja. Itu boleh seperti itu dibuat ya, Wahyu, sepanjang tadi dijelaskan gitu untuk ininya. Tetapi kalau misalkan Anda mau menghitung berapa bagaimana perjalanan dia dari negaranya, ya Anda bisa tanya gitu loh. Ini perjalanan dari negara ini tujuannya hanya ke Jogja saja atau kemana lagi gitu. Kalau misalkan nanti ke tempat-tempat lain lagi, nah berarti kan bisa diasumsikan perjalanan dari negara
dibagi proporsionalnya pantasnya berapa gitu kalau untuk dari seluruh biaya perjalanan dia dari negaranya ke Indonesia itu dibagi ke beberapa kota yang akan dia kunjungi gitu loh. Ayo. Itu kondisional ya menggunakannya, tapi intinya kita tuh ingin menghindari bias sebisa mungkin. Kalau kita hanya buta menggunakan metodenya begini-begini tanpa ada logika yang kita gunakan, khawatir bias. Gitu. Atau kalau Anda menggunakan logika yang langsung dianggap dari sana datang ke sini, karena ini tujuan utama gitu loh. Ya, Anda bisa menangkap itu. Ini tujuan utama dia pergi ke Jogja. Yang selebihnya adalah tambahan. Sehingga tetap Anda sampaikan di dalam batasannya penelitian Anda, lingkup penelitiannya, bahwa dianggap kegiatan ini ke Jogja yang utama sehingga biaya perjalanan dari negaranya itu dinilai seluruhnya untuk pergi ke Jogja ini, begitu. Gimana, Wahyu? Bisa kegambar nggak? Bisa Bu, bisa Bu. Ya, Terima kasih Bu. jadi kondisional gitu. Kalau saya sih menyarankan tadi yang unsur kehati-hatian. Jadi seperti yang ditanyakan tadi sebelumnya ya, kalau rombongan dibagi, nah ini lokasinya yang dibagi lokasi tujuan. Oke? Baik, siapa berikutnya Komang ya? Silakan. Izin bertanya Bu, tadi Ibunya menjelaskan terkait dengan nilai yang nantinya kita peroleh itu merupakan surplus konsumen dikali dengan jumlah pengunjung. Nah, jumlah pengunjung yang dimaksud di sini itu apakah jumlah pengunjung dari data yang kita collecting itu atau data rata-rata pengunjung tiap tahun begitu Bu? Terus adakah kira-kira standar minimal data yang harus kita collecting untuk keakurasian data begitu Bu? Baik, Makasih Bu. Oke, makasih Komang pertanyaan. Jadi jumlah pengunjung itu adalah jumlah pengunjung dalam 1 tahun, ya. Jadi di sini jumlah pengunjung itu maksudnya jumlah kunjungan loh ya, jumlah kunjungan. Jadi kan jumlah kunjungan itu kan bisa aja satu orang dalam setahun pergi beberapa kali kan, gitu. Jadi jumlah kunjungan ya, gitu. Totalnya dalam 1 tahun kalau lokasi wisata itu ada berapa kunjungan. Nah biasanya kita dekati dengan jumlah tiket yang terjual selama 1 tahun. Kan nggak ada kita pergi tempat wisata ngisi buku tamu gitu, enggak kan ya, gitu ya. Nah biasanya bisa dilihat dari tiket yang terjual. Gitu. Nah, kalau dari tiket nanti nggak ada yang terjual, ya berarti mereka ada nggak pendataan yang lain atau parkir. Bisa didekati dari situ. Kalau nggak ada ya berarti bisa ditanya wawancara sekitar berapa. Atau kalau nggak ada yang tadi, kita ngitung satu seasonality itu. Pakai alat gitu kan, sudah datang cetek gitu ya, ada berapa. Dan biasanya sih kalau mahasiswa saya, dia nanti memberikan minta tolong kepada penjaga pintu gitu atau siapa yang bisa menghitungkan selama 1 minggu itu, nanti kita berikan reward lah gitu, uang lelahnya gitu buat dia. Nah itu kita develop sendiri berarti jumlah kunjungan dalam 1 minggu ya, Komang. Kita udah tahu, rata-rata 1 minggu tuh segini jumlah kunjungannya gitu loh. Nah terus kita estimasi, jadi namanya data kamu nanti bukan data real tapi data estimasi ya jumlah kunjungannya. Gitu. Nah itu selama setahun ada 52 minggu kan, langsung aja kali 52 minggu. Tapi hati-hati, apakah memang setiap minggu kurang lebih ramenya sama kayak gini? Gitu tadi yang saya sampaikan. Oh ternyata ada bulan-bulan yang sepi. Berapa bulan tuh dalam 1 tahun yang sepinya? Nah berarti harus dikurangin kan? Gitu. Berarti yang kurang lebih sama katakanlah 10 bulan efektif. Nah berarti data yang kamu dapat tadi, yang kamu develop sendiri dikali 10 bulan. Ada berapa minggu? Berarti 10 bulan dikali 4 minggu kan? Dapat tuh. Nah yang 2 bulannya gimana? 2 bulannya 1 bulannya itu lebih banyak misalkan. Lebih banyaknya kira-kira berapa banyak Pak? Sampai 50%? Lebih. Oh 75%. Iya ya. Berarti kamu kali 75% untuk 4 minggu di bulan yang banyak tadi. Yang 1 bulannya, oh itu karena Ramadan gak ada yang datang sama sekali karena wisata alam misalnya kayak gitu Komang. Nah berarti nggak ada di bulan itu. Atau ada tapi lebih sedikit. Berapa? Ya paling nyampe nggak berkurang 50%, lebih kecil lagi katanya gitu, sekitar 15% atau berkurangnya berapa gitu kira-kira situ. Nah berarti di bulan itu kamu kurangin, terus baru kamu total gitu, paham? Kurang lebih bisa dipahami ya? Siap, terima kasih Bu. Ya kalau ada datanya mah lebih enak gitu, pakai data itu aja atau pakai penelitian terdahulu. Ada orang yang sudah meneliti terdahulu, itu bisa kita pakai. Jadi gini, kalau wisata biasanya jumlah kunjungan itu bukan dipakai
jumlah pengunjung rata-rata, misalkan dia punya data 5 tahun, dia rata-rata bukan gitu. Tapi dicari data jumlah kunjungan tahun terakhir. Ada penelitian di 2022, berarti cari data kunjungan di tahun 2021. Asumsi tahun ini kurang lebih sama dengan tahun yang lalu begitu. Kecuali kalau tadi yang satu saat penutupan pandemi, satu sedang saat pembukaan pandemi. Nah, itu perlu treatment lagi kan? Gitu. Jadi artinya nggak ada formulasi yang sama persis gitu ya. Tapi kalau kondisinya ceteris paribus sama, nggak ada gangguan pandemi dan sebagainya, pakai data jumlah pengunjung tahun terakhir ketika sebelum kita penelitian. Itu biasanya pakemnya seperti itu ya. Itu terkait bagaimana jumlah pengunjung kita pakai. Yang kedua tadi terkait dengan jumlah responden ya, Komang ya. Jumlah responden wisatawan. Iya Bu, standar minimal kalau Oke, nah ada. biasanya kita bisa menggunakan apa namanya kalau pakai statistik biasanya kan minimum 30. Tapi kalau untuk mass tourism yang jumlah wisatawan yang sangat banyak itu kurang, karena juga kita menggunakan kan apa ya sifatnya adalah apa sih namanya purposif kan, jadi khawatir tidak representatif begitu. Nah itu kalau bisa Anda gunakan satu ukuran tertentu yang banyak dipakai sih Slovin ya untuk menentukan berapa sih jumlah responden yang kita pakai. Walaupun ada yang bilang Slovin itu berapapun jumlahnya selalu 100, sebenarnya enggak juga sih gitu ya. Nah, asal Anda benar menggunakannya. Ya, atau bisa juga menggunakan dari segi kepantasan kita aja begitu loh. Jadi kalau teman-teman saya waktu dulu ikut conference di internasional, ketemu teman-teman di Malaysia, kurang lebih kita kan sama. Kalau untuk mass tourism, kalau kami biasanya minimum 100 gitu ya. Mana pakai Slovin juga biasa dapat segitu. Nah, kalau teman-teman Malaysia enggak, minimum 300 gitu. Karena kalau 100 itu masih kurang menggambarkan untuk mass tourism. Nah, itu tergantung dari justifikasi kita begitu. Tapi minimum 30% kalau Anda mau pakai statistik kan nanti itu harus terpenuhi. Jadi intinya sebenarnya teman-teman semuanya, kita menentukan berapa jumlah responden bukan dari banyak dan tidaknya ya, tapi dari representatif. Ya, kalau udah misalkan 10 udah representatif ya dan cenderung sama ya ngapain banyak-banyak kan gitu. Tapi masalahnya kalau di wisata kan framing sampelnya nggak jelas. Keragamannya kan nggak bisa kita tahu kan gitu loh. Karena bisa aja tahun ini beda dengan yang lalu yang datang atau dan sebagainya. Banyak sekali variabel yang mempengaruhi. Nah sehingga buat amanah kita memang makin banyak jumlah respondennya itu akan lebih baik data kita begitu. Kurang lebih saya gitu jawabnya, ya, Komang ya. Baik, dapat dipahami Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, sudah ya? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, berarti mungkin sudah cukup jelas materi hari ini. Nggak apa-apa ya, kita selesaikan lebih awal ya. Jadi sisanya teman-teman ada waktu gitu ya, buat baca dan mungkin memahami lagi. Baik, terima kasih semuanya dan saya mohon pamit ya. Mohon maaf kalau 2 pertemuan ini ada yang tidak cocok atau tidak berkenan atau kurang jelas. Silakan bisa ditanyakan lagi dan semoga nanti kita ketemu lagi ya. Baik, nanti teman-teman bisa optimalkan dengan Ibu Asti dan Pak Bahro di kedepannya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Bu. Baik, saya ya.